Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip berikutnya adalah surat kawat. Jadi surat kawat ini sebenarnya sama dengan surat-surat seperti telegram. Ya, kalau zaman sekarang mungkin SMS cepat ya, SMS atau WA. Ya, jadi kalau pada zaman dulu seringkali orang menerima telegram itu seringkali was-was gitu ya. Pasti ada berita-berita yang mengejutkan karena surat kawat itu biasanya disajikan dalam bentuk kata-kata yang sangat singkat dan padat gitu ya. Karena memang diperhitungkan jumlah huruf dan jumlah kata yang dipakai. Jadi surat kawat ini seringkali memang merupakan berita yang harus cepat segera gitu ya, untuk bisa diterima oleh suatu pejabat tertentu. Nah, sehingga surat kawat ini merupakan berita-berita yang bersifat ya katakanlah bisa gawat ya, berita gawat atau berita-berita yang memang harus cepat terutama dalam hal penanganan. Nah, jadi surat kawat ini juga menjadi suatu tolok ukur ya pada waktu itu apa yang telah terjadi sehingga ada munculnya katakanlah surat kawat itu. Jadi surat kawat menggambarkan adanya hal-hal yang bersifat apa? Yang bersifat gawat ya, yang bersifat sangat sangat cepat gitu ya, harus dilakukan. Maka surat kawat ini adalah informasi yang harus cepat dan tepat gitu ya, terkirim gitu ya. Jadi tidak boleh dalam surat kawat itu tertulis dengan kalimat-kalimat yang panjang, tetapi dengan kata-kata yang pendek, bahkan mungkin kata-katanya disingkat ya. Jadi orang bisa menafsirkan surat-surat kawat itu bisa salah tafsir, tetapi bisa juga kesalahan itu terjadi karena orang biasanya kalau menerima surat kawat akan merasa risau, merasa kaget, dan itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan kejutan gitu ya. Karena sangat terkejut, maka orang kemudian akan membaca berulang-ulang supaya bisa memahami apa isi dari surat kawat itu. Jadi surat kawat ini merupakan berita gawat, gitu. Berita yang harus cepat dibaca atau diterima. Jadi misalnya kalau zaman dulu orang yang dikirim telegram itu biasanya ada berita lelayon gitu ya, ada berita kematian. Jadi berita kematian itu harus cepat diberitakan ya, sehingga atau ada berita bencana atau kecelakaan gitu ya. Jadi biasanya berita-berita yang mengagetkan itu seringkali dikirim lewat surat kawat itu. Jadi surat kawat supaya pejabat di pusat bisa secepatnya mengetahui, atau bisa juga dengan surat kawat itu pejabat di daerah bisa segera mengambil keputusan-keputusan yang tepat ya. Dan akhirnya bahwa surat kawat ini merupakan suatu informasi yang memang harus diterima dengan cepat dan kemudian orang itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi tepat dan cepat. Itu prinsip dari adanya surat kawat itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.